Tahukah kamu bahwa setiap menit miliaran rupiah beresiko hilang akibat praktik korupsi? Faktanya dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 1.151 kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Bahkan negara telah mengalami kerugian hingga 36 triliun rupiah atau setara dengan jumlah pendapatan penduduk kota Yogyakarta. Berbagai investigasi pun telah dilakukan, namun bukannya menghilang, praktik korupsi justru malah terus berkembang. Belakangan ini terdapat dugaan kasus korupsi yang kerap mencuri khalayak publik, yang tidak lain adalah kasus dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru. Oleh karena itu, bersama saya, Inggit Mutiara Rahma, Agnes Juliana, dan Naila Azahra mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru, Provinsi Lingkaran, guna membongkar tabir penyimpangan dan menegakkan keadilan. Seluruh proses investigasi disusun berdasarkan kerangka kerja dari Association of Certified Fraud Examiners untuk memetakan pola, aktor utama yang terlibat hingga membongkar praktik penyimpangan yang sekaligus terstruktur. Persekongkolan tender, gratifikasi, dan juga penyuapan menjadi dugaan awal dalam kasus ini. Dugaan ini diperkuat oleh 8 red flags, diantaranya rekayasa lelang, penyalahgunaan wewenang melalui pesan WhatsApp, konflik kepentingan akibat hubungan pertemanan, hingga lemahnya sistem pengawasan internal. Beberapa nama mulai dari Saudara FH, Saudara UC, Saudara WI, PT UBA, dan juga tim Pokja turut menjadi lakon utama dalam dugaan kasus ini. Kota Biru sebagai lokasi pembangunan hingga area parkir Mall Pondok Jaya andil menjadi lokasi dugaan serah terima goodie bag berisi uang imbalan antara Saudara Eva dan juga UC. Tepat pada tahun 2022 terjadi dugaan pemberian hadiah melalui sejumlah pertemuan antara Eva dan UC, disertai instruksi kepada WI untuk memastikan PT UBA sebagai pemenang lelang yang disampaikan oleh Eva pada 22 Desember 2022. Pemberian gratifikasi pun berlanjut sepanjang 2023. Dugaan ini ditutup dengan penyerahan goodie bag pada 15 Januari 2024. Setelah proyek dinyatakan selesai, Fraud Hexagon menjadi langkah awal proses identifikasi ini dengan menelisik lebih dalam adanya pressure, opportunity, rationalization, capability, ego, dan collusion guna mengetahui dugaan yang memungkinkan terjadinya fraud. Rangkaian penyimpangan dalam kasus ini berjalan secara terstruktur yang dimulai dari FH memerintahkan bawahannya WI untuk merekayasa lelang. Gratifikasi berkelanjutan seperti parsel dan juga voucher umroh diberikan untuk memperlancar proyek. Hingga setelah proyek selesai, FH menerima goodie bag yang diduga berisi uang tunai bentuk hadiah. Berdasarkan klasifikasi dari ACFE, kasus ini jelas masuk dalam kategori korupsi dan aset misappropriation. Korupsi terjadi dari konflik kepentingan, penyuapan, dan gratifikasi ilegal, hingga dugaan markup nilai kontrak menjadi dugaan aset misappropriation. Berdasarkan temuan tersebut, kami merumuskan 2 hipotesis utama. Yang pertama, adanya tindakan gratifikasi dan kolusi dalam proses pemenangan vendor proyek yang didukung oleh 7 dari 8 red flags yang kami temukan. Berikutnya, terdapat penggelembungan dana dalam pengadaan dengan dugaan nilai kontrak 50 miliar rupiah yang identik dengan pagu anggaran maksimal. Berbagai pendekatan audit investigatif kami lakukan guna mengusut tuntas dugaan kasus korupsi melalui integrasi teknik konvensional maupun teknologi digital. Pengadaan wawancara menjadi langkah awal kami dalam audit investigasi ini. Berbagai pihak kunci pun telah dikerahkan, mulai dari pejabat pembuat komitmen, panitia tender, hingga staf non-struktural. Teknik wawancara semi terstruktur, cognitive interviewing, hingga cross-interviewing diterapkan untuk menggali informasi secara terperinci. Pengadaan wawancara juga disusul oleh adanya pengumpulan barang bukti yang terdiri dari dokumentasi dan inventarisasi bukti fisik, forensika digital, hingga cost benchmarking. Di lain sisi, terdapat dokumen pengadaan mulai dari rencana umum, kerangka ajuan kerja, berita acara, hingga kontrak dan BAST yang turut kami amankan. Berikutnya, dilakukan verifikasi bukti digital berupa screenshot WhatsApp terkait instruksi pemenangan tender. Keaslian bukti ini diuji melalui penyalinan data identik,
perhitungan digital fingerprint, dan analisis metadata untuk memastikan tidak adanya manipulasi atau rekayasa pada bukti untuk memastikan bahwa bukti digital dapat diterima secara sah dalam proses hukum. Analisis potensi markup turut dilakukan untuk menguji hipotesis penggelembungan dana. Digunakan klasifikasi machine learning dengan algoritma decision tree yang dilatih pada data historik proyek serupa untuk menguji kewajaran nilai kontrak terhadap pagu proyek secara sistematis dan objektif. Langkah ini membantu kami membuktikan apakah nilai kontrak 50 miliar rupiah yang identik dengan pagu anggaran merupakan sebuah kewajaran atau indikasi kuat adanya markup. Berikutnya, dilakukan analisis anomali temporal berbasis NLP dengan Temporal Entity Recognition dan Dependency Parsing dengan menelusuri dokumen seperti BAST dan kontrak untuk mencari pola bahasa yang mencurigakan. Model Indobird juga digunakan untuk meningkatkan akurasi ekstraksi agar anomali dalam laporan-laporan terkait proyek dapat diungkapkan. Selanjutnya dilakukan analisis frame by frame guna membuktikan adanya dugaan suap berupa penyerahan goodie bag. Dengan analisis mendetail terhadap rekaman CCTV sekaligus integrasi hasil wawancara saksi kunci, prosedur ini dilakukan untuk merekonstruksi momen penyerahan barang mencurigakan. Proses mengidentifikasi didapatkan melalui analisis setiap frame, pelaku, waktu, dan barang bukti guna membangun kronologi peristiwa suap. Sampai pada step terakhir dalam audit ini akan dilakukan evaluasi pengendalian internal berbasis COSO yang berperan untuk menelusuri alur proses pengadaan dan pembayaran dari awal hingga akhir. Teknik berupa walkthrough test digunakan menelusuri alur proses secara langsung untuk menemukan titik-titik risiko yang tidak memiliki pengendalian memadai. Analisis fundamental ini penting diterapkan sebab fraud bukan hanya kesalahan individu, tapi juga cerminan kegagalan dari sistem. Dari ketujuh prosedur investigatif yang sistematis membawa kami pada temuan-temuan utama yang menunjukkan adanya penyimpangan prosedural serius dan indikasi kuat terjadinya fraud. Alih-alih hanya menjadi laporan biasa, kami menyadari bahwa laporan ini perlu ditindaklanjuti, sehingga serangkaian rekomendasi konkret melalui 3 pendekatan utama turut kami lakukan. Pertama, pelaporan indikasi suap dan gratifikasi ke KPK berdasarkan pasal 5, 12A dan 12B UU Tipikor perlu dilakukan didasari dengan adanya 2 alat bukti berupa pemberian goodie bag dan voucher umroh yang berpotensi melanggar hukum pidana korupsi dan gratifikasi. Kedua, perlu adanya penguatan sistem pelaporan konflik of interest dengan adanya temuan hubungan pribadi yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas dalam Perpres nomor 46 tahun 2025. Ketiga, penting dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap struktur pengadaan terutama dalam proses tender yang diatur untuk mengungkapkan pihak tertentu. Hal ini jelas menyalahi pasal 3 dan 5 UU Tipikor dan membuka celah korupsi sistemik. Seluruh rekomendasi ini ditujukan kepada aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yurisdiksi masing-masing. Dengan ini, kami tim ALME yakin dengan analisis secara komprehensif didukung dengan 3 pilar rekomendasi utama dapat mengusut tuntas adanya dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru. Dan kami, Agnes Juliana, Inggit Mutiara Rahma, dan Naila Azahra, percaya bahwa mengungkap fraud bukan hanya soal menghukum yang bersalah, tapi tentang memperbaiki sistem dan mengembalikan kepercayaan. Sekian, terima kasih.